وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Senantiasa puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama pada kesempatan siang yang insyaallah kembali Allah limpahkan keberkahan waktu setelah kita melaksanakan sholat zuhur, duduk sesaat untuk menimba ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Mudah-mudahan tambahan kekuatan iman dan terjaganya istiqomah, keberkahan dalam amal soleh, serta mudah-mudahan akan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Jikalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan mudahkan untuk memahami urusan agamanya. Salam dan salawat mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebuah ayat untuk kita tadabburi di surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 157. Di antara kunci kesuksesan, keberuntungan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagian hambanya untuk mendapatkan keuntungan. Kalau sudah namanya untung di sisi Allah, benar-benar keberuntungan. Tapi kalau untung di mata manusia belum tentu untung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah letakkan, Allah tutup ayat ini dengan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang insyaallah mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah di antara sifat-sifatnya falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ayat ini kaitannya dan maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada siapa? Rasul. Mereka yang beriman kepadanya, kepada Rasul. Konteks ayat ini adalah keimanan kepada Rasul. Bentuk orang yang beriman kepada Rasul itu wa'azzaruhu, berusaha untuk memberikan takzir, membackup, menghidup-hidupkan, menghadirkan nilai-nilai yang dibawa dalam kehidupan. Wa nasaruhu, lalu menolongnya, petunjuk-petunjuknya, ajaran-ajarannya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, lalu mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Maka mereka itu ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, ayat ini untuk menjadi standar introspeksi, tolok ukur bagi setiap diri yang mengaku beriman kepada Nabi.
Keimanan kita kepada Nabi ini bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mengikut Nabi. Maka selalu dalam Al-Quran digandeng, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak akan sempurna. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian itu mencintai Allah, maka ikuti aku, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka iman ini tidak akan sempurna kalau tidak meletakkan kecintaan kita Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada segala sesuatunya. Maka di dalam ayat ini memberikan dan memilah keimanan yang benar dari keimanan yang palsu. Iman yang benar itu apa? Iman yang membuktikan. Di antara bukti iman kita kepada Rasul apa? Wa'azzaruhu. Wa'azzaruhu. Kita berusaha untuk membackup. Kita berusaha untuk menghidup-hidupkan petunjuk-petunjuknya. Kita menghadirkan warisan-warisannya di dalam kehidupan kita ini. Maka hadirin rahimakumullah, bukan berarti bahwa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau tidak kemudian kita backup, tidak tolong, kita tidak hidup-hidupkan lalu kemudian akan mati. Tidak. Ini agama ini milik Allah. Petunjuk ini Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Akan tetapi ketika kita dilibatkan dan ini menjadi bukti keimanan kita, maka ini bentuk kemuliaan. Kemuliaan kita adalah ketika kita kemudian membawa, menghadirkan sesuatu yang Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dimuliakan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan? Karena membawa petunjuk ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Rasul diutus untuk membawa apa? Membawa petunjuk. Membawa apa? Kebenaran agama ini. Maka ketika ada umatnya yang melibatkan dengan tugas, dengan misi kerasulan, misi menyebarkan hidayah, misi menghidup-hidupkan kebenaran agama ini, menampilkan agama ini, mendakwahkannya, menyerukannya, maka insya Allah kita mendapatkan percikan kemuliaan daripada para utusan. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat yang ke-112 Allah mengingatkan di antara ciri kebaikan umat Nabi adalah ketika kita melanjutkan, meneruskan, memperjuangkan nilai-nilai yang diperjuangkan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, ini jalanku yang lurus. Ini jalanku. Jalan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang mana? Hidayah dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang telah dirintis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka setiap pengikut Nabi, mereka harus membuktikan, benar enggak kita ini menjadi pengikut yang setia? Betul enggak kita ini telah menyatakan sebagai pengikut Nabi, lalu kemudian meneruskan, menyebarkan nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kemudian yang terjadi sebaliknya, merasa menjadi pengikut Nabi, bukan memperjuangkan tetapi melecehkan, bukan memuliakan tapi malah menghina. Jangan-jangan ini hanya pengikut palsu. Ya, dia hanya pengikut palsu. Mestinya pengikut Nabi orang yang memuliakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, 3 kata kunci dalam ayat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah wa'azzaruhu. Kita berusaha untuk apa? Ta'zir, membackup. Kita harus melakukan melindungi. Wa nasaruhu, kita harus menolong. Tidak hanya itu, wattaba'u, kita harus mengikuti. 3 ini.
Kalau kita ingin sukses dan terbukti pengikut kita atau sikapnya mengikut kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tampak dan tampil 3 bukti ini. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, agar menjadi ringan, agar menjadi mudah, karena memang tidaklah mudah ya bagi kita untuk membuktikan ini. Setiap pengakuan pasti akan diuji. Kehidupan inilah yang kemudian menjadi ujian-ujiannya untuk membuktikan mana-mana mereka yang benar dalam pengakuannya dari yang tidak. Dalam hidup inilah yang kemudian akan membuktikan dari mereka pengikut setia dari pengikut palsu. Ujian yang mana? Ujian dalam kehidupan ini. Maka rentang kehidupan ini adalah proses panjang kita untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup sederhana dari ayatnya, surat Ali Imran ayat 31, kalau kalian mengaku cinta maka ikuti aku. Jadi bukti cinta itu mengikuti Nabi. Maka setiap petunjuk Nabi, warisan Nabi, nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi yang kita amalkan dalam kehidupan ini akan menjadi bukti-bukti baru tanda cinta kita kepada Nabi. Bukti-bukti baru tanda kesetiaan iman kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian membuat kita harus melakukan evaluasi. Apa ya petunjuk Nabi ini yang belum kita hidupkan? Adakah warisan Nabi yang belum kita muliakan? Terlebih Nabi pernah menyampaikan kepada kita, makin akhir agama ini makin terasa asing. Sebagaimana awal pertama kali agama ini hadir. Bada'al Islamu ghariban. Islam pertama dimulai dengan keterasingan. Wa sayaudu ghariban, pun akan kembali nanti dalam keterasingan. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah mereka-mereka yang dianggap asing. Kapan itu? Siapa yang mereka dianggap asing? Yaitu orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnah dan petunjuk Nabi, warisan Nabi yang telah dimatikan. Hari ini kadang petunjuk Nabi banyak orang menganggap asing. Ya, kita terasa asing. Orang kalau misalkan hadirin rahimakumullah, laki perempuan kalau bertemu tidak jabat tangan, ini terasa asing. Jadi yang nggak asing cuma mana? Yang nggak asing laki perempuan jabat tangan biasa saja. Walaupun bukan mahram, iya, bukan saja jabat tangan, cipika-cipiki. Jadi kalau ada orang misalkan datang ketemu wanita yang bukan mahramnya, lalu bersalaman begini saja, ini orang dari aliran mana ini? Kadang mulai terasa asing begitu. Orang ketika pernikahan, ada hajatan, menikahkan, lalu tempatnya dipisah. Laki perempuan jangan khalwat, laki perempuan jangan bercampur. Lalu tidak sedikit kaum muslimin sendiri yang kemudian mereka mencurigai, ini aliran Islam dari mana lagi? Bukan aliran Islam, itulah warisan Nabi. Jangan campur laki perempuan. Ini tentu keadaannya sudah mulai berubah. Sekarang hadirin, segala sesuatu kalau nggak ada musik kurang afdal. Mau pilkada musik, mau kawinan musik, apalagi mau hajatan apapun, orang perayaan apapun musik. Sehingga sampai-sampai di negeri ini ulama kalah pamor sama musik, sama artis dikuliti begitu rupa, sampai celana dalamnya pun masya Allah dikupas habis, ulamanya dileceh-lecehkan. Hadirin, ulama ini pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kapan ini terjadi? Ketika petunjuk Nabi tidak dihidupkan, ketika warisan Nabi tidak coba untuk dikenalkan, ketika ilmu agama ini tidak ditanamkan, maka yang menyebar adalah kebodohan. Maka orang yang berilmu meskipun kadang
memang terasa dicap, ini aliran baru, memang udah saatnya seperti itu, memang harus tahan-tahan, bersabar, nggak sedikit. Ketika kita mencoba untuk menghidupkan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicap begini, dicap ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi memang ini sebagai sebuah proses kembali. Sekarang ini kalau orang menikah tanpa pacaran rasanya asing. Masya Allah, itu mana bisa? Jadi kalau ada orang tua pulang anak perempuannya tengah malam, tidak masalah. Bahkan tidak sedikit, na'udzubillah, mudah-mudahan insya Allah tidak ada. Tetapi ini sebagai sebuah pelurusan. Jangan sampai adalah orang tua kalau anak perempuan pulang tidak bawa pasangan, walaupun tidak sah. Kenapa? Apa aja yang kau buat ini? Kenapa kau nggak bisa menarik laki-laki? Padahal itu yang benar. Hadirin rahimakumullah, mari kita luruskan kembali hal-hal dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sosial kita seperti itu, dalam kehidupan ekonomi kita, masya Allah. Sekarang ini rasanya yang namanya menganakkan uang, bunga, apalagi kita sebut rentenir, ini seperti menjadi kebiasaan, bahkan dianggap wajar. Biasalah, mengurangi timbangan biasa, ambil curi-curi sedikit, ya kapan kita bisa untung kalau kita ini enggak jujur-jujur amat begitu. Hadirin rahimakumullah, hati-hati, jangan sampai kemudian kita yang mengaku cinta Nabi, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tanpa kita sadari dengan sengaja karena kebodohan kita mengaku pejuang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dalam kehidupan nyatanya banyak hal-hal yang bertentangan. Karena disinilah pentingnya kita untuk mengkonfirmasi kembali, betul nggak ini? Ada nggak ayatnya? Ada nggak hadisnya? Bagaimana petunjuk Nabi terkait dalam masalah ini? Jangan sampai nanti dibolak-balik, yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah, begitu. Mana petunjuk agama, mana petunjuk? Ya kalau bukan petunjuk Allah, petunjuk setan kan? Ini kadang menjadi kabur hari ini. Kan akibat apa? Akibat kita tidak konsisten untuk kembali kita kembali ya, untuk menghadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan nyata. Hadirin rahimakumullah, kalau sudah petunjuk agama ini dilecehkan, maka tidak akan lagi haibah yang membuat kita ini mulia, membuat kita ini disegani, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jaminkan. 5 di antara kemuliaan umat ini atas umat-umat sebelum kita, nusirtu masirata syahrin, kami dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kewibawaan sejarak 100 atau sebulan penuh perjalanan. Jadi orang belum sampai di depan kita, jaraknya sebulan dalam ukuran di zaman Nabi, itu udah pada gemetar, udah pada ciut hatinya, perasaannya sudah gemetar, jatuh down. Karena apa? Wibawanya umat Islam. Kapan itu wibawanya? Ketika merasa izzah dengan agama ini. Itulah kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita ini kaum yang dimuliakan, diizzahkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan agama. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Lalu barang siapa yang kemudian mengambil kemuliaan, merasa tinggi, merasa istimewa dengan selain produk Islam, maka Allah pasti akan hinakan. Apa yang kita alami saat ini, hingga Masya Allah kita rasakan hari-hari ini, satu bangsa penuh, mulai dari presidennya, mulai dari anggota dewannya, melecehkan begitu luar biasa kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, mereka memang orang yang tidak mengenal Nabi. Mereka orang-orang yang memang tidak kenal dengan Nabi, yang nggak kenal nggak sayang memang. Tetapi evaluasinya bagi kita, jangan-jangan kita ini yang lemah untuk memperkenalkan. Jangan-jangan kita ini hanya mengaku saja selama ini. Mengaku cinta Nabi, tapi tidak pernah terbukti. Mengaku beriman kepada Nabi, tapi ajaran-ajarannya tidak kita amalkan dalam kehidupan.
Jangan-jangan ini teguran Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala, selama kita ini masih berbangga dengan selain daripada Allah dan Rasulnya, maka selama itu pula kita akan ditimpa dengan kehinaan. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, keberuntungan kita adalah ketika kita senantiasa menjaga istiqomah kita. Mari kita teliti dalam keseharian kita, dari hal-hal yang ringan, yang kecil-kecil. Buktikan cinta kita ini kepada Nabi. Ini bulan Rabiul Awal, selalu menjadi momentum kita untuk apa? Mengevaluasi rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan pakai tangan kanan enggak kita ini? Jangan-jangan ngaku cinta Nabi, bersyair dengan syair-syair Nabi. Ya Nabi, ya Habib, ya Salam, dan sebagainya. Waktu makan pakai tangan kiri pula. Apa ini kita layak disebut cinta Nabi? Nabi nggak pernah pakai tangan kiri. Masya Allah. Hari ini kadang masih banyak kaum muslimin yang membiarkan istrinya terbuka auratnya, membiarkan anak-anaknya terbuka auratnya. Padahal itu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mari kita memiliki sifat ghirah. Kalau ada sesuatu kemungkaran di rumah tangga kita, anak tidak sholat, tegurlah. Istri mungkin tidak taat, luruskan dengan cara yang bijak. Ajarkan anak, contohkan mereka. Mari kita hidupkan sunnah Nabi di rumah tangga kita. Masuk rumah, ucapkan salam agar mereka terbiasa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohkan dalam sholat. Nabi itu suka kalau sholat sunnah di rumahnya. Untuk apa intinya? Untuk memberikan, mengajarkan. Yang laki-laki datang ke masjid agar memiliki aura. Dari masjid bawa ke rumah, auranya itu aura masjid. Ngaku cinta Nabi tidak pernah hindakkan kaki ke masjid. Sholat jamaah tidak pernah. Nabi nggak pernah tinggalkan jamaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kecuali pada saat yang sangat berat. Nabi sangat berat sepekan sebelum beliau wafat. Memang tidak mampu lagi beliau untuk melaksanakan. Ini menjadi isyarat orang sakit boleh tidak berjamaah. Tetapi ketika beliau mulai merasa ringan, beliau minta dipapah. Satu di sisi kanan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, sisi kiri sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, papah untuk datang ke sholat subuh terakhir. Bahagia para sahabat. Tengok Nabi SAW hampir sepekan lamanya nggak muncul di masjid. Tapi Nabi sedikit paksakan. Ternyata ingin mengucapkan selamat tinggal. Sebab waktu duhanya Nabi wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang terakhir diucapkan, ummati as-salah, ummati as-salah. Ini kalau ngaku cinta Nabi, tidak pernah datang ke masjid, malu. Tidak sholat berjamaah, malu. Apalagi orang ngaku Islam, tidak sholat. Masya Allah. Ini betul-betul pengakuan palsu ini. Kita akan dikatakan dusta kau, bohong kau, katanya pengikut Nabi. Ikut maulid subuhnya jam 8 pagi. Kenapa? Kesiangan, Pak. Masya Allah. Cemanalah begini. Maka hadirin rahimakumullah, mari warisan Nabi kita pelajari, kita kaji. Alhamdulillah, sekarang ini tidak ada lagi ada alasan untuk kita mengatakan saya tidak tahu. Masalahnya saya bukan tidak tahu, saya tidak mau. Tidak mau tahu kita. Begitu mudah sekarang ini akses kita untuk belajar. Belajar agama melalui YouTube, melalui website ya. Di genggaman kita semuanya ada. Tinggal mau atau tidak kita ini mencicil. Tiap hari satulah ayat kita baca. Apa ya maksud ayat ini? Ini warisan Nabi. 6.666 ayat. Ini kalau dicicil konsisten, satu hari satu ayat saja, setahun kita udah dapat 360 ayat. 3 juz lebih itu. 3 juz lebih. Ini kadang kita Al-Fatihah sampai sekarang tidak tahu apa maknanya. Apa itu makna ghairil maghdubi alaihim? Tak tahulah Pak Ustaz. Saya kan bukan Arab. Ya Allah, bukan orang Arab. Kita sekarang mau enggak ini? Ada keinginan enggak ini? Oleh karenanya hadirin, mari kita pacu. Mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan. Ketika kita meningkat ilmu akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, warisan Nabi SAW, sebab Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innal anbiya'a lam yuwarrithu
dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, bukan dolar, bukan rupiah, bukan ringgit, bukan rial. Yang diwariskan Nabi walakin warathahu ilman. Yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Maka barang siapa yang mereka berusaha untuk mencari dan mengambil ilmu itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Maka warisan Nabi ini adalah ilmunya. Karenanya mari kita terus dorong diri kita, ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita. Kalau ada televisi, ajarilah tayangan-tayangan bermanfaat yang akan membangun iman, yang akan menanamkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang mereka berjalan berusaha, berkorban, menyiapkan waktu untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, insyaallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan muhasabah ini menjadi sebuah nilai manfaat bagi kita dalam rangka kita memastikan untuk terus bermohon kepada Allah agar diberikan istiqamah dan membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.